selamat datang di Kiba Online bareng Salsa. Nah, di episode kali ini kita punya tema nih. Tema kita kali ini adalah yang muda yang berprestasi. Nah, ada Mas siapa nih? Saya Ivan Sabarian dari SMA 2 Tegal. Saya kelas 11. Kebetulan saya menjabat Ketua OSIS 2020-2021. Nah, udah ada ketua OSIS nih. Kalian penasaran kan ceritanya gimana dia bisa jadi ketua OSIS? Nah, jangan kemana-kemana, tungguin ya. Alam selalu memberikan yang terbaik. Rasakan segala manfaat air, laksana tetes embun di pagi hari. Mulai hari barumu dengan Hotel Mineral Water. Teknologi reverse osmosisnya mampu meningkatkan daya tahan dan regenerasi sel-sel tubuh, menjaga berat badan, serta meningkatkan konsentrasi dan mengoptimalkan kerja otak. Segar. Yang alami pasti beda. Halo Mas Ivan. Halo. Ya, Mas Ivan ini ketua OSIS ya? Betul, Ketua OSIS. Oh, ketua OSIS SMA 2. SMA 2 Tegal. Sebelumnya udah pernah ikut OSIS? Pernah ikut OSIS 2019-2020. Oh, oke. Sebelum aku mau tanya nih, apa sih organisasi itu menurut Mas? Organisasi OSIS ya? Enggak, organisasi. Organisasi. Iya. Oke. Organisasi menurut saya sendiri itu yang pertama perkumpulan. Perkumpulan dari setiap unit. Nah, itu namanya organisasi. Kayak dijelasin di biologi, itu namanya organisasi. Di sana kita bisa banyak menemukan pengalaman, teman, dan bahkan hal-hal yang belum kita ketahui, dan pastinya latar belakang yang berbeda. Tuh. Oke, seberapa penting organisasi buat Mas Ivan? Kalau menurut saya sendiri 0 sampai 10 9. 9. 9. Kalau saya kasih rating 0 sampai 10 kita kasih 9. Kenapa kasih 9? Karena menurut saya organisasi sendiri itu penting untuk mengasah hal-hal yang tidak diajari sekolah. Kayak contohnya public speaking, presentasi. Mungkin ada presentasi buat tugas, tapi monoton lah ya namanya orang sekolah. Gitu. Kayaknya teman-teman di rumah nih kepo-kepo nih. Kenapa Mas Ivan bisa jadi ketua OSIS nih? Ceritanya gimana sih? Kok bisa jadi ketua OSIS? Oke. Awalnya itu malam malam Rabu kalau nggak salah. Itu jam 8 malam. Ya anak muda biasanya lagi ngegame. Suka main game online Suka ya main ketua juga, OSIS ya? iya. Oh, ternyata sama kayak anak muda. Kan manusia juga ketua Oh, OSIS. manusia juga. Oke. Nah, habis main game, kita jam 8 malam tuh ditelepon lewat MS Team, MS Team. Microsoft Team. Oh iya, Kayak semacam Zoom. Iya. Nah, itu ditelepon di situ. Dan itu dadakan banget, nggak ada woro-woro ataupun pemberitahuan apapun. Itu telepon siapa? Ditelepon sama pengurus harian yang tahun kemarin, Oke. 2020-19. Nah, itu kita ditelepon 6 orang. 6 orang itu 4 ketua OSIS kandidatnya, 2 ketua MPK kandidatnya itu. Nah, di situ kita langsung diomongin yang saya telepon itu adalah kandidat ketua OSIS dan ketua MPK. Nah, di situ tuh jadi yang namanya orang dadakan kaget. Akhirnya disuruh milih angka dari 1 sampai 4 buat undian nomor peserta gitu. Iya. Saya dapat angka 3. Oke. Mungkin ini angka 3 nih hoki nih. Angkat Nah, telepon, di iya. situ besoknya disuruh bikin pamflet buat share di Media akun sosial. ya. Lalu Besok sore disuruh bikin pamflet. Jadilah pamflet, ada visi misi juga, Iya. disuruh bikin videonya juga. Udah kita sebar. Langsunglah pemilihan, kalau nggak salah itu hari Jumat atau Sabtu gitu, kurang ngerti harinya juga. Pemilihan kalau nggak salah 2 hari lewat online, Google Form. Nah udah, akhirnya terpilihlah saya dengan suara terbanyak di kelas 10. Oke. Menurut kamu apa sih alasan kenapa teman-teman itu milih kamu? Oke. Apa menariknya kamu? Alasannya ya, ini mungkin bukan self claim ya, tapi banyak angkatan-angkatan sebelumnya bilang kalau mungkin saya suka menonjol orangnya dalam organisasi, jadi ya mungkin ada passion dalam hal ini, jadi ya akhirnya orang-orang hanya milih yang menonjol karena kan
kita kalau misalkan tenggelam di satu organisasi itu kan nggak kelihatan. Iya. Nah akhirnya orang-orang milih yang hanya menonjol, dan saya bukan hanya menonjol juga, kerja saya bisa dikatakan kata orang bagus, dan ya. Apa visi misi kamu waktu itu? Boleh dijelasin Waduh, sedikit? apa ya? Terus kamu dapat ide dari mana tuh visi misinya? Kurang ngerti, mungkin boleh lihat dulu kali ya. Saya bikin sendiri, lupa sendiri. Iya. Hebat Tapi ya, bikin yang sendiri, pasti lupa itu sendiri. visi misinya itu tidak menyimpang dari visi misi SMA 2 Tegal sendiri. Iya. Dalam artian SMA 2 Tegal itu kan mementingkan akhlak dan juga pengetahuan. Nah, saya juga membuat visi misi di sekitar itu. Kita mementingkan akhlak dalam artian kita berbicara yang baik kepada orang-orang dan juga bisa bertutur kata yang sopan, berperilaku yang baik, dan sering menerapkan hal simpel seperti buang sampah pada tempatnya. Iya. Oke. Menurut kamu apa sih pengaruh OSIS terhadap sekolah itu? Pengaruh OSIS terhadap sekolah. Yang pertama, OSIS itu bisa nggak sekolah, OSIS itu bisa nggak ada sekolah, nggak ada di sekolah itu bisa. Oh ya. Okay. Tapi sekolah nggak ada OSIS itu keteteran pasti. Why? Karena yang pertama, kita bukan mengunggulkan OSIS, tapi mungkin hampir 80% sekolah itu dipegang sama OSIS juga. Kayak misalkan kita simpelnya tuh, sekolah mau ngadain acara nih, guru mau ngadain selamatan. Nah, guru kan pasti udah ada pekerjaannya sendiri kan, guru, dan pasti berkeluarga. Mungkin, waduh, ngurus kayak gini gimana? Nah, akhirnya adalah namanya OSIS. OSIS kan kita selain tugas kita belajar, masih banyak waktu buat main. Nah, kita main itu separuhnya kita letakkan di OSIS. Jadi, OSIS itu bisa lah, mungkin bisa dikatakan setengah nyawanya sekolah. Oke. Gitu. Tadi bicara guru-guru. Oke. Ada nggak sih guru yang nggak kamu sukain di sekolah? Oke, ada atau guru. guru yang kamu sukain nih? Alasannya kenapa? Guru yang tidak disukai dulu ya. Iya, oke. Sebelumnya, Ibu Mohon maaf gitu. Iya, Ibu. Maaf, Ibu. Guru bahasa Inggris. Kenapa Ibu, itu? Kenapa? saya tidak suka Ibu karena Ibu kalau meet seperti podcast, Bu. Makanya, Bu, Gimana seperti podcast gimana? pasti ngomong terus gitu loh. Kalau Oh. misalkan kita lagi belajar kan pasti namanya orang daring kan bosen kan ya. Iya, bosan. Nah, Ibu ini tuh ngomong terus, dijelasin semua terus Ibu Ya bahasa kan biar Inggris. kamu pinter, biar kamu paham. Iya, gitu. tapi kalau mungkin saya dan teman-teman saya itu tipikal orang yang bermain sambil belajar, nggak ambis-ambis banget. Oh, bermain gitu. sambil belajar, nggak? Dalam artian belajarnya santai, nggak Ah. gini-gini banget gitu. Terus guru yang disukain itu? Guru yang disukain Apa alasannya suka sama guru? itu siapa namanya ya? Ntar lupa. Pak, aduh lupa. Guru apa deh? Guru matematika minat. Ah ya, kenapa alasannya suka guru? Oh, kamu suka matematika ya? Enggak, saya menyukai guru, bukan berarti saya menyukai pelajarannya. Oke, betul. Sama kayak membenci. Tidak suka. Saya tidak suka bukan berarti membenci gitu. Oke, benar. Kayak matematika minat. Matematika minat atau wajib itu? Minat. Nah, itu gurunya tuh santuy banget lah, enak. Human banget. Padahal guru matematika. Guru matematika. Tapi santuy. Itulah identiknya guru matematika kan pasti galak, Iya, tegas. pasti ya. Nah, ini guru matematika ini beda. Hmm. Sang banget. Nah, itu buat kelas saya itu sangat suka guru-guru yang kayak gitu, termasuk saya. Gak ada tugasnya nggak banyak ya? Tugas banyak, Ya. nggak banyak-banyak banget sih, cuman masih bisa dikuasai lah. Oh. Kadang kan matematika itu kan hal yang diajarin tuh 1+1, tapi kalau udah sampai PR akar-akaran, nah gitu kan jadi agak gimana. Nah, kalau guru ini yang dijelasin itu jadikan PR, jadi Oke, kita jadi hanya paham merangkum, ya, nah merangkum. gitu. Oke. Kamu kan ketua OSIS nih. Nah, seberapa penting jabatan ketua OSIS ini buat kamu? Kalau kita lihat organisasi itu identik sama struktur, Oke. harus ada struktur Oke. tersusun dari atas, kepala sampai bawahan dalam artian anggota-anggota. Nah, jadi so-so lah 50-50 kalau bisa dibilang. Oke. Penting nggak penting gitu. Tapi kamu seneng kan ngejalaninnya? Ya campur-campur, tergantung keadaan dan mood pasti. Oke. Kadang ngerasa titik lelah atau titik nggak moodnya tuh gara-gara apa sih waktu? Gara-gara udah mikir konsep, mikir ide, semuanya bahkan sampai waktu, semuanya sampai peritilan kecil-kecil Ah, dipikirin,
pas dieksekusi nggak ada yang niat. Itu udah. Males banget ya itu ya. Kayak udah, serah deh kamu, aku udah bayar ini, bikin ini, begitu ini. Kalau kamu nggak mau ikut, serah deh. Dan dilala waktu itu pernah banyak yang mungkin mereka juga lagi bad mood kali ya sama OSIS. Jadi ya udah deh. Akhirnya saya stop dulu, dalam artian vakum. Vakum tuh ibarat kita nggak ada agenda dulu. Apa hal yang ingin kamu lakukan untuk kemajuan sekolah? Kemajuan sekolah. Ini kita dalam kemajuan sekolahnya dari fisiknya atau non fisiknya? Dua-duanya. Kalau fisiknya itu yang pasti saya ingin banget merubah image SMA 2 Tegal tuh yang banjir, amis itu nggak ada. Kalau banjir oke lah. Nggak apa-apa ya. Kalau amis tuh nggak ada. Saya udah 2 tahun disekolahin di situ, nggak ada bau amis. Siapa sih yang bilang amis? Ya mungkin sekolah Kamu lain. dengarnya dari mana? Kabar burung, dan kadang kalau misalnya lagi nongkrong tuh misalkan lagi nanya, gitu. kamu sekolah di mana? Oh, Di Semada. Oh itu yang amis itu ya, yang banjir itu ya. Nah, kalau banjir oke lah, kita klaim oke. Tapi tadi tuh ya, saya pulang dari sekolah tuh udah banyak resapan-resapan air, selokan-selokannya dibikin. Tapi saya tegaskan lagi kalau banjir oke lah. Tapi banjir prestasi, yoi, banjir prestasi. Mantap, ketua Gitu. OSIS kita kali ini guys, mantap sekali. Apa tadi? Banjir prestasi. Banjir prestasi. Yoi. Nah. Banjir fisiknya oke. Banjir non fisiknya dalam artian prestasi bolehlah diadu. Oke, Gitu. mantap guys. Nah, itu tadi cerita dari Ivan tentang organisasi dan sekolahnya. Nah, abis ini kita bakal ngulik-ngulik soal prestasi-prestasinya. Penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana. Tungguin ya. Sebagai seorang atlet, saya harus menjaga kondisi tubuh saya. Untuk menjaga tubuh tetap ideal, saya mengandalkan segala bentuk kebaikan Hotel Beras Merah Premium yang alami dan organik. Kaya akan serat, juga mengandung asam amino untuk membentuk otot tubuh serta menjaga diet saya. Lebih pulen dan tidak seret. Hotel Beras Merah Premium yang organik pasti beda. Kalau dari sekolah, nah ini baru banget SMA 2 Tegal memenangkan juara 3 kalau nggak salah. Wah, apa tuh? Jadi lomba semacam berkarya, kita dapat kebagian membuat susu produk dari biji ketapang. Biji ketapang. Susu dari biji ketapang? Iya, nah kita memenangkan juara 3 kalau nggak salah, ntar juga dikoreksi deh. Apa harapan kamu buat kedepannya nih? Oke, untuk harapan. OSIS, untuk sekolah. Nah yang pertama buat organisasi OSIS, harapan saya kalian lebih baik daripada saya. Saya sangat berharap itu buat kalian. Kalian lebih baik, lebih hebat, better lah daripada versi saya. Yang kedua buat siswa SMA 2 Tegal, belajar lebih giat lagi, walaupun sekarang masa pandemi, masih online, malas-malas tugas, dan saya juga tahu kalian pasti banyak yang missing tugasnya, nggak apa-apa. Saya sarankan kerjakan, karena guru memerlukan, kalian juga memerlukan untuk kenaikan kalian. Buang dulu waktu main sebentar, kalian kerjakan tugas-tugas kalian yang ada missing-missingnya itu, supaya menjadi terkirim, walaupun terlambat. Oke, kasih motivasi nih buat yang nonton di rumah. Motivasi. Motivasi saya apa ya? Mungkin ini bukan motivasi sih, mungkin sedikit tamparan. Yang pasti, jangan males. Kalau kalian males, kalian nggak bakal jadi apa-apa. Tapi jadi orang males. Nah itu. Kalau motivasi lagi, kalau punya ide, lontarkan. Karena kalau kalian punya ide, cuma didiem-diemin, bisa aja ide itu ada yang ngambil. Nah, setelah dilontarkan, eksekusi. Mantap. Jangan hanya melontarkan ide seperti misalnya, aku punya ide ini nih, gini. Tapi kamu abis itu terbang, nggak tahu kemana, posting. Nah itu jangan. Kalian setelah menjelaskan, eksekusi. Karena intinya gini, kalau kalian tidak mengeksekusi, bisa jadi kalian yang dieksekusi, dalam artian kalian jadi bawahan. Nah gitu. Jadi kita harus tep. Nah gitu. Kalau dari kasus saya itu katanya gitu, tep. Harus cepet. Harus cepet ya, harus gerak cepat, Gerak cepat. Nah itu tadi
harapan-harapan yang dilontarkan sama Mas Ivan dan motivasi buat kalian yang pastinya mantep banget ya di hati ya motivasinya ya. Oke, habis ini kita bakal tanyain pesan-pesan dari Mas Ivan buat adik-adik yang mau masuk SMA 2 Tegal nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap tungguin ya. Dari bahan-bahan organik berkualitas tinggi, Hotel Beda Lotong lulur dengan keharuman rempah alami. Detoks kulit Anda dengan Hotel Beda Lotong. Dapatkan sensasi kulit sehat dengan keharuman putri raja dan bangsawan Bugis. Yang organik pasti beda. Oke, pesan-pesan yang pertama, kita harus mengetahui sekolah kita itu mau masuk di mana. Kita kan misalnya mau masuk SMA 2, nah kita ketahui dulu sistemnya itu gimana. Sekarang kan zonasi, jadi jangan hanya mengandalkan zonasi. Zonasi itu terbagi menjadi 4, bukan hanya zonasi semua. Ada zonasi prestasi, pembinaan orang tua, dan satu lagi tuh lupa, itu ntar dilihat lah. Nah, kalian jangan hanya mengandalkan zonasi, dalam artian nilai kalian juga harus bagus. Karena memang basic itu dinilai. Kalau kalian, misalnya nih, ini rumah kalian, sekolah kalian, jaraknya dekat. Tapi kalau nilai kalian hanya 20, mungkin ya 30, kalian masuk sana juga nggak jadi apa-apa. Jadi, perbaiki nilai, perbaiki giat belajarnya, semoga bisa tercapai, dan jangan lupa taruh target di setiap nilai. Misalkan ada 4 mata ujian yang diujikan, setiap mata ujian taruh target. Bahasa Indonesia, aku mau 90, taruh 90. Bahasa Inggris, aku mau 100, taruh 100 gitu. Oke. Nah, buat adik-adik nih yang mau kepo-kepo sama SMA 2, bisa kemana sih? Bisa lihat di mana? Yang pertama ada di @smadastory, itu banyak sekali informasi buat Smada. Yang kedua di @osis.smadagal. Dan yang ketiga bisa langsung ke saya. Ini bukan promosi tapi emang saya bisalah membantu kalian masuk SMA 2. Karena dia ketua OSIS-nya, guys. Tapi bukan orang dalam. Bukan orang dalam. Tetap, Oke. bukan orang dalam. Nama Instagramnya apa? Nama Instagram saya Ivan Sabar, R-nya 2. Nah, siapa tahu adik-adik yang chance. Follow aja nggak apa-apa, sampai 1000. Follow kakak ganteng gitu ya. Makasih dibilang ganteng. Oke, itu tadi obrolan menarik kita bareng Ivan selaku Ketua OSIS SMA Negeri 2 Tegal. Semoga bermanfaat ya bagi kalian. Nah, ditunggu episode berikutnya yang pastinya lebih menarik, lebih wow, lebih menegangkan, lebih menginspirasi buat kalian. Oke, jangan lupa apa? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, bye-bye. Ditunggu di Gibah Online bareng Salsa.